Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji Allah yang dengan kebaikannya, dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan yang kita terima. Maka sekali lagi monggo kula panjenengan tansah mensyukuri nikmat Allah. Apapun keadaan kita, ala kulli hal, apapun kondisi kita, insya Allah syukur selalu kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Salam dan salam mungkin selalu teruntuk pada manusia yang paling mulia, panutan kula lan panjenengan sedaya, yang tidak rela satupun di antara kita nanti yang tidak masuk surga. Beliau akan menunggu terus sampai dipastikan semuanya masuk surga. Maka beliau sangat memperhatikan umatnya, sangat mengasihi umatnya, bahkan yang tidak pernah bertemu dengan beliau pun didoakan agar semuanya selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang-orang yang selalu mengikuti keteladanan beliau insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kula panjenengan sampun melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia di bulan ini, yaitu berkorban. Dan kula panjenengan sudah melaksanakannya di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah itu salah satu bulan yang paling yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Dan ini kalau kita kula panjenengan hitung, ini adalah bulan ke-12, bulan ke-12, atau sebentar lagi kula panjenengan mau tahun baru, tahun baru, tahun baru tanggal pinten ya? 1 Muharram, tahun baru pun 1 Muharram leres. Gandeng kula panjenengan sering menggunakan tahun Masehi. Nek bulan Masehi tahun pinten Pak Suradi? 30 Juli. Niki pun tanggal 19 nggih. Berarti 10 hari lagi kurang lebih kula panjenengan mau menyelesaikan 1 tahun di tahun 1443 Hijriah. Kula panjenengan memasuki tahun 1443 Hijriah di akhir tahun. Jadi pestanya umat Islam itu di bulan ini, Pak. Dengan mungkin ampun nek elok di tahun baru. Jadi longi umat Islam itu boleh kurban. Luar biasa, walaupun sampai sekarang masih ada yang boleh nih Pak. Masih yang udah mantu gitu. Iku boleh sapi, kalian boleh no ayam gitu Pak. Sing boleh wedhus enten betul Pak. Yang mantu boleh wedhus. Boten enten, boleh hampong. Dan terus sampai sekarang saking gembiranya Dewi pun boleh sapi saat ini terus boleh terus Pak. Sapi ini jenengan aja bikin apa? Pun telas dereng. Masya Allah. Ini satu nikmat yang luar biasa. Ngoten roti paling nikmat yang besar ngoten, itu tesih turut kali, Pak.
golek kodok, gitu Pak. Golek apa deh Pak? Golek kodok, golek ulo, masya Allah. Untuk paling nikmat yang besar gitu, masih cari-cari yang haram, masih cari-cari yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulkas ngantek botol sedeng gitu. Tapi kirang marem pengen sing tantangannya yang kala jengking digoreng yang gitu. Lapan dipeyek nami. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang tersesat. Jadi ini kula lan panjenengan di bulan ini ada satu ibadah, yaitu ibadah penyempurna, yaitu ibadah apa? Haji. Dan selama ini yang terjamaah kan sih bidang haji Pak. Dari kata ini, semoga tahun depan antri kata ini. Ibadah haji itu untuk menginstal Pak. Untuk menginstal kula panjenengan kembali agar kembali ke awal semula, penciptaan semula. Menginstal ulang, merevisi ulang kersane kula panjenengan itu kembali ke fitrahnya, kembali ke semula. Dan kalau ibadah haji itu kula panjenengan amati, itu sama. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti jalannya kehidupan ini. Muter Ka'bah ping 7, jenengan kula panjenengan setiap hari muter ping 7, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selesai. Kemudian muter lagi Ahad lagi, terus setiap hari di bulan baleni. Kembali Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bali neh teng Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi, Pak. Bali neh teng Ahad. Dan lama kelamaan kula panjenengan akan mendekati jadwalnya kembali kepada Allah. Diulang-ulang terus, gitu. Mengulang. Tawaf itu kan mengulang, Pak. Tawaf itu mengulang, wukuf itu berhenti. Wukuf itu berdiam diri di padang Arafah. Jenengan nggih wukuf setiap hari, malam hari nggih Pak. Berhenti untuk aktivitas, untuk tidur kan begitu. Kecuali jenengan ibadah. Sama seperti kehidupan kula panjenengan. Ahad dan seterusnya. Ahad itu hari pertama, hari kedua, ketiga sampai hari hari ketujuh, Pak. Hari Sabtu diulang terus dan sebagainya. Maka kelolaan panjenengan jadi orang yang beriman, jadi orang yang tidak akan rugi adalah terus meningkat, Pak. Jangan sampai Ahad kemarin itu podo karo Ahad benjang, Pak. Jangan sampai ini hari Selasa podo karo Selasa kemarin, Pak. Atau nauzubillah malah menurun, Pak. Ahad kemarin lebih baik, Ahad sekarang malah lebih buruk. Terus naik, ibaratnya tangga terus naik, Pak. Naik dan seterusnya. Jadi kula panjenengan itu pada hakikatnya adalah setiap hari juga tawaf, Pak. Setiap hari juga sa'i, Pak. Kalau Ibunda Hajar itu sa'inya dari Bukit Sofa ke Marwah, cari apa, Pak? Cari apa? Cari penghidupan kan? Gitu, Pak. Jenengan nggih berjalan ke sana kemari cari penghidupan. Gitu? Dari mana? Dari rumah ke pasar, balik lagi ke rumah. Berapa kali jalannya, Pak? Mungkin 1 minggu 7 kali ya, Pak. Dan seterusnya. Jenengan sa'i kembali ke tempatnya. Kalau Ibunda Hajar sa'i dari sofa marwah, akhirnya kekeselan. Ya, keselan di rumah, mukjizat datang. Sami jenengan ngoten. Ke pasar nggak dapat nasi, nggak dapat lauk, pulang ngeten sing ngenteri tonjokan gitu, Pak. Tunjukkan, ya. Jadi wirah-wiri ke sana dan seterusnya itu sa'i, ya. Lolan panjenengan nggih sa'i. Tawaf setiap hari juga demikian. Jadi pada dasarnya ibadah haji itu adalah menginstal kembali hidup kula lan panjenengan sedaya kersane kembali ke jalan yang lurus, Pak. Agar kembali menjadi orang yang beribadah. Jangan sampai kula lan panjenengan melalaikan bahwa tugas kula lan panjenengan adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kula lan panjenengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita mau masuk tahun baru. Menika tahun baru Hijriah.
atau Muharram. Dan Muharram itu juga disebut sebagai salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, salah satu bulan yang Allah muliakan. Bahkan 10 hari pertama di bulan Muharram itu juga sama mulianya. Kalau di bulan Ramadan itu ada 10 malam terakhir. Kalau di bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Nah, di Muharram juga demikian, Pak. 10 hari pertama bulan Muharram, dan nanti ada puasa Asyura, tanggal pinten nih, 10, tanggal 10 Muharram, puasa sunnah. Kita akan menghadapi bulan-bulan yang mulia, dan Allah melarang kelolaan panjenengan untuk menganiaya dirinya sendiri, menzalimi, berbuat aniaya terhadap diri kelolaan panjenengan sedaya. Maka besok semoga nanti kelolaan panjenengan setelah di bulan Dzulhijjah ini diinstal ulang, semoga tahun Muharram atau bulan Muharram surah menjadi bulan awal terbaik. Kalau di dalam takdir, ya, takdir Allah itu kan dibagi menjadi beberapa, Pak. Ada takdir azali, penciptaan selamanya sampai akhir zaman. Ada takdir tahunan, Pak. Ada takdir harian. Ada takdir yang ada Allah takdirkan ketika orang mau lahir itu, Pak. Jadi takdir tahunan itu apa? Takdir tahunan itu ketika Lailatul Qadar turun, malaikat semuanya turun mengurus urusan Allah, urusan manusia, takdir manusia selama 1 tahun. Kalau takdir harian itu Allah turun dari langit ke langit dunia, kemudian berfirman di malam hari sepertiga malam terakhir, Allah pun akan mengangkat doa-doa kula panjenengan sedaya. Siapa yang berdoa akan dikabulkan. Jadi itu setiap tahun kita juga dianjurkan untuk berdoa bagaimana agar tahun depan kita menjadi lebih baik, agar tahun yang akan datang 1444 Hijriah itu menjadi tahun peningkatan dalam segala hal. Terus kelolaan panjenengan mugi-mugi tahun yang akan datang menjadi tahun yang istimewa. Nah, Rasulullah SAW juga demikian, Pak. Tahun Hijriah adalah awal Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, menjadi awal tahun kebangkitan Islam. Aku lolan panjenengan nggih mekaten, harus kembali menjadi yang terbaik di tahun yang akan datang. Mugi-mugi lolan panjenengan mungkin juga demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena kita mau menghadapi tahun baru Hijriah, maka saya ingin menyampaikan satu hal yang pernah kami sampaikan, bahwa hidup kulolan panjenengan itu sudah diprogram oleh Allah SWT, sampun ditentukan oleh Allah SWT apa yang harus dilakukan, terus nanti bagaimana melakukan, dan seterusnya itu. Semuanya sudah Allah programkan. Kita tidak perlu membuat program sendiri, Maka di dalam Al-Quran, jenengan buka Al-Quran seperti yang pernah kami sampaikan, Al-Quran itu ada 114 ayat surat. Ada 114 surat. Kalau diteliti, surat yang pertama turun sampai surat yang ke-38 itu isinya tentang bagaimana memperbaiki diri kulolan panjenengan menjadi pribadi yang baik atau perbaikan pribadi. Kemudian surat yang ke-39 sampai 77 kurang lebih itu adalah bagaimana memperbaiki hubungan antar individu, hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ayat yang ke-78, surat yang ke-78 sampai surat terakhir, surat 114 itu bagaimana membangun masyarakat yang baik, membangun negara yang baik. Dan itu sudah menjadi tahapan atau urutan-urutan yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi pribadi yang baik. Kalau kulolan panjenengan belum bisa menjadi pribadi yang baik,
nanti akan bermasalah ketika berhubungan dengan pribadi yang lain, Pak. Atau berhubungan sosial. Berhubungan sosial. Maka tahapan menjadi orang yang sempurna itu yang pertama adalah kelolaan panjenengan kudu menjadi pribadi yang baik, ya, pribadi yang soleh. Kalau kelolaan panjenengan sudah menjadi pribadi yang baik, nanti hubungan antar pribadi atau hubungan sosial itu insya Allah akan baik, Pak. Tidak ada masalah. Kalau hubungan sosial sudah tidak ada masalah, maka sistem kemasyarakatan akan terbentuk dengan baik, Pak. Pemimpinnya terbentuk dengan baik, Pak. Maka ada yang mengatakan demikian, Pak. Pemimpin negeri ini atau pemimpin masyarakat itu adalah hasil dari gambaran dari masyarakat itu. Jadi yang diangkat, pemimpin yang diangkat itu menunjukkan gambaran masyarakat saat itu. Jadi kalau hari ini pemimpinnya baik, maka masyarakatnya baik. Sebaliknya, kalau pemimpinnya belum baik, itu berarti menjadi gambaran bahwa masyarakatnya juga belum baik. Walaupun mungkin sebagian kelompok sudah menunjukkan kebahagiaan itu, tetapi secara menyeluruh masyarakatnya belum baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tugas kelolaan panjenengan adalah menjadikan pribadi yang baik dulu. Pribadi yang baik, pribadi yang soleh. Kalau sudah, nanti akan terbentuk masyarakat yang baik. Dan kalau sudah, akan terbentuk negeri yang baik atau masyarakat atau negara yang baik. Ini Pak, urutannya seperti itu. Dan Al-Quran juga mengajarkan seperti itu. Maka bagaimana cara menjadi pribadi yang baik? Kelolaan panjenengan salah satu caranya, yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Karena sholat itu sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah fahsya dan munkar, perbuatan yang keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang diakibatkan oleh perbuatan dan perbuatan yang diakibatkan oleh hati yang tidak baik. Jadi sholat itu kalau benar itu akan mewujudkan pribadi yang baik, pribadi yang baik. Jadi sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang sholat kok pribadinya belum baik, berarti ada yang keliru di dalam sholatnya. Sholatnya masih perlu diperbaiki. Apa perbuatan sikapnya, Pak? Mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Tidak mungkin orang sholat mencuri. Kemudian membunuh, kemudian apalagi, Pak? Membunuh, kemudian berbuat zalim kepada orang lain, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sholat. Kemudian yang keji apa, Pak? Yang keji ya, contohnya mengolok-olok, kemudian menghina, mencaci maki orang lain dan sebagainya. Itu perbuatan hati, Pak. Maka jenengan mangke kalau mau membuka ayat tentang hubungan seperti itu jenengan buka surat Al-Hujurat, Pak. Al-Hujurat itu di sana banyak tentang pelajaran bagaimana hidup dengan orang lain, Pak. Hidup bermasyarakat. Bagaimana cara hidup bermasyarakat. Kalau pribadinya baik, nanti insya Allah hubungan antar pribadi atau bersosial atau bermasyarakat juga baik. Contohnya, Pak, dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari orang fasik itu orang yang rusak imannya, fasik, maka telitilah dulu. Jangan kemudian mengikuti berita itu sehingga mengakibatkan keonaran, Pak. Jadi kalau ada berita, orang beriman itu cirinya itu dicek dulu, Pak, berita itu. Dia tidak akan menyampaikan kepada orang lain sebelum berita itu adalah benar. Dan ini ciri orang yang beriman. Karena setan selalu membuat
ingin membuat keonaran, ingin selalu membuat kerusuhan. Jadi dengan buka nanti surat Al-Hujurat, ya, di sana banyak sekali, termasuk jangan saling menghina, mengolok-olok satu dengan yang lain dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali lagi sholat, Pak. Perbaikan sholat. Sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, dan insya Allah jika sholatnya baik, nanti negerinya juga baik, masyarakatnya juga baik. Maka Allah SWT menggambarkan contoh generasi yang jelek itu yang meninggalkan sholat. Contoh generasi yang jelek itu yang meninggalkan sholat. Dan tentunya generasi yang terbaik adalah yang menegakkan sholat. Karena sholat itu tiang, Pak. Sholat itu tiangnya agama. Kalau rumah tiangnya sudah tidak ada, maka tunggu saja robohnya, Pak. Pondasinya itu iman, akidah, tiangnya itu sholat. Nah, kalau akidahnya aja, pondasinya juga sembarangan, kemudian tiangnya rapuh, ya. Harusnya tiangnya ada 5, Pak, tapi cuma ada 2 misalnya, ada 1 atau rapuh, Pak, maka rumah itu akan cepat roboh. Kalau ada masalah sedikit, nanti akan menjadi bencana, Pak. Bencana, ya. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, keutamaan sholat itu apa, Pak? Keutamaan sholat itu sebagai bukti yang pertama bahwa dia ingat kepada Allah. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadanya, Pak. Siapa yang ingat kepada Allah dikala dia senang, maka Allah akan ingat kepada kita dikala susah. Ya. Siapa yang ingat Allah dikala senang, maka Allah akan ingat kita dikala susah. Tapi biasanya elingan Gusti Allah nek apa? Nek susah, gitu. Nek susah nembe kelingan kali Gusti Allah. Nek dompete kebak lali kali Gusti Allah. Ini nek dompete kosong, zikire rada suwi, Pak. Salat sunah rada khusyuk, sujude rada suwi, gitu. Dongane khusyuk. Nggih. Ini nek dompete kebak, assalamualaikum langsung pulang, Pak. Lali salat sunah. Gitu. Lali salat sunnah. Niki alhamdulillah, mohon doa restunya pondok saya sudah mulai pendidikannya, Pak. Pendidikannya akad kemarin tanggal 17 sudah mulai masuk, dan ini tadi saya meninggalkan santrinya. Pondok itu 40 hari untuk pembiasaan, Pak. Untuk pembiasaan, jadi anak-anak saya biasakan baca Quran. Saya tidak ada pernah perintah buka, juga tidak pernah, Pak. Saya cuma bilang jam 3 bangun, saya bilang gitu. Alhamdulillah tidak ada yang jam 3 bangun, Pak. Karena baru pembelajaran setengah 4, jam 4 kurang seperempat baru bangun. Tapi tak biarkan, Pak, tak biarkan, terus saya bangun terus. Terus saya suruh kalian harus sholat 40 rakaat sehari. Nah, berapa, Pak? 40 rakaat sehari, kertas nggih, Pak? Jaga 40 rakaat, Pak. Jenengan kalau sudah dewasa seperti ini, ampun 17 rakaat, Pak, 5 waktu. Tapi berapa? Minimal benar 40 rakaat. Nomor niku, Pak, 5 waktu 17 rakaat. Sholat sunnah rawatib berapa? 12 rakaat, dan tahajud 11 rakaat. Dijumlah itu 40. Jenengan mampu menjaga itu, insya Allah, Pak. Subhanallah, luar biasa. Sholat 5 waktu pinten mau? 17 gitu, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Kemudian rawatib, Pak, ba'da sholat fardu pinten mau? 12 rakaat. Nggih. Napa mawon niku? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi zuhur niku enten 6 dhewe. Sadurunge papa 2 rakaat, sesudahnya 2. Terus kemudian 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu, Pak. Itu jumlahnya 12. Ditambah tahajud pinten 11 rakaat. Jadi tahajudnya 8 rakaat, witirnya pinten 3 rakaat. Jenengan jagi 40 rakaat itu, Pak. Subhanallah. Dan ini saya ajarkan pada santri kami. Terus tidak meninggalkan tilawatil Quran. Selalu ba'da sholat selalu baca Quran. Baca Quran terus.
setiap habis sholat tilawatil Quran. Baca Pak, belum menghafal walaupun pondok kami ingin menghafal Quran. Ya, diusahakan nanti 3 tahun 15 juz. Tapi karena ini baru awal, maka kami seperti yang Allah pesankan di dalam surat Al-Imran ayat 164, Al-Baqarah 151 dan Al-Baqarah 129. Bacakan dulu ayatnya. Perkara hafal nanti urusanku, kata Allah. Kan kita simpel berusaha tuh, Pak. Seperti Bapak Ibu bekerja saja, Pak. Jangan apa otak-atik hasilnya. Bekerja saja, biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Sama, Pak. Belajar juga demikian. Kita belajar mengikuti petunjuk Allah. Bacakan ayat-ayatnya dulu. Suruh baca Al-Quran. Nanti perkara yang lain Allah nanti yang akan menentukan. Jadi sholat itu saya anjurkan untuk 40 rakaat. Ini adik-adik sudah 17 rakaat belum deh? Sudah ya? 17 rakaat. Nah, kalau adik-adik sudah 17 rakaat, bapak-bapak amun 17 rakaat mawon. Kan kalau anak-anak saja bisa pinten, Pak? 17 rakaat, lolan panjenengan kudu wani nambah. Syukur lebih, Pak. Syukur lebih, nggih. Pinten wau jumlahnya 40 rakaat. Mungkin sudah ada yang mengamalkan, ya. Mengamalkan pinten wau 40 rakaat. Jadi salat itu sebagai bukti ingat Allah, Pak. Kalau lolan panjenengan ingat Allah di kala senang, Allah akan ingat kita di kala susah. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW sedang terjepit di Gua Sur, mau dibunuh itu kan, Pak. Beliau kemudian beliau menginap di Gua Sur 3 hari bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu kafir Quraisy sudah mendekat dan kakinya kelihatan, Pak. Dari dalam Abu Bakar melihat kaki mereka mau masuk Gua Sur, tapi mereka tidak masuk karena Allah tolong, Pak. Maka ketika itu Abu Bakar, sekelas Abu Bakar khawatir, ya Rasulullah, kita akan ditemukan ya Rasulullah. Disebutkan di dalam Quran, ya, la tahzan, jangan bersedih wahai Abu Bakar. 2 orang beriman itu kalau berkumpul 2 orang beriman, pasti yang ketiga sinten? Allah. Innallaha ma'ana. Allah menyebutkan dalam Quran, sesungguhnya Allah bersama kita. 2 orang beriman itu kalau berdua, yang ketiga sinten? Allah. Tapi kalau 2 orang ini enggak beriman, yang ketiga sinten? Setan. Okay? Jadi kalau 2 orang ini berkumpul, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, beriman kepada Allah, yang ketiga sinten? Adalah Allah, karena bersama dengan ini. Tapi kalau yang berkumpul itu adalah orang tidak beriman, maka yang ketiga adalah syaitan. Nah, ketika itu Allah mengatakan demikian, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita, maka ditolong oleh Allah SWT. Kadang-kadang orang itu pas susah ingat sama Allah, ya, tapi ketika senang, ya, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ini Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan, ya, selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholat, dengan sholat, Pak. Ya, lizikri, untuk mengingatku. Jadi lolan panjenengan itu kalau sudah sholat berarti sudah mengingat Allah plus sudah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan sholat itu sebagai bukti kalau kita ingat sama Allah. Tapi kalau belum sholat berarti lolan panjenengan tidak ingat kepada Allah. Kalimat pertama yang diucapkan ketika sholat adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah sudah dibesarkan, maka lolan panjenengan akan merasa kecil, Pak. Karena merasa kecil, kalau dihina orang lain tidak sakit, Pak. Karena kita tidak merasa besar. Kalau dicaci maki orang lain, kita tidak sakit, Pak. Karena kita itu kecil, Pak. Tapi kalau diri kita merasa besar, diri kita merasa terhormat, paling gagah, paling istimewa, nanti kalau dicaci orang lain akan sakit, Pak. Tapi beda kalau kita itu yang dibesarkan Allah. Yang besar adalah Allah. Yang besar adalah Allah,
maka insya Allah apapun perbuatan orang lain yang menimpa kita, insya Allah tidak akan berpengaruh, Pak. Sebagaimana sampah seberapapun besar masuk ke laut tidak akan pernah bau, Pak. Sampah itu masuk ke laut semuanya, tapi laut tidak pernah berubah asinnya, Pak. Baunya juga tidak pernah berubah. Sampah berapapun masuk ke laut, Pak, tapi tidak pernah berubah. Beda dengan sungai yang ada di lingkungan kita, sampahnya banyak berubah. Jadi kalau kelolaan panjenengan hatinya membesarkan Allah, pandangan manusia, caci maki manusia, penilaian manusia itu tidak berpengaruh bagi kita. Yang berpengaruh adalah penilaian Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama, sholat itu sebagai bukti bahwa kelolaan panjenengan itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, sholat itu menjadi penolong bagi kelolaan panjenengan sedaya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ya Al-Baqarah 153. Di sana disebutkan bahwa sholat itu adalah penolong bagi kelolaan panjenengan sedaya. Jadi kalau kelolaan panjenengan menghadapi apapun, susahnya bagaimanapun, ampun lali sholat. Semakin khusyuk sholatnya, semakin khusyuk sholatnya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut yang kami sampaikan tadi, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jenengan kalau pengen mendidik putra putrinya menjadi anak yang baik, ya ajaklah sholat, Pak, karena sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang berbuat keji dan munkar pasti tidak sholat. Tidak sholat. Kalau sudah sholat tapi masih berbuat keji dan munkar, maka mungkin sholatnya perlu diperbaiki, sholatnya perlu dibenahi, karena ada yang keliru di dalam sholatnya. Jadi sholat itu akan merubah seseorang bisa menjadi baik, Pak. Inilah cara terbaik untuk merubah pribadi-pribadi. Jadi kalau seperti saya yang bekerja di pendidikan sekolah, Pak, atau panjenengan sedanten ada yang mengajari anak TK atau SD, Pak, ajari mereka sholat, Pak. Senang sekali, Pak. Ajari sholat duha bareng-bareng dan seterusnya. Karena sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau masyarakatnya sini 100 orang, yang sholat cuma 10 orang, berarti mungkin kemungkaran masih terjadi, ya. Kemungkaran masih terjadi. Kalau masyarakat sini jumlahnya 100 orang, yang sholat itu 90 orang, insya Allah, Pak, kemungkaran tidak terlihat, Pak. Insya Allah kemungkaran tidak terlihat. Seperti pada masanya Khalifah Harun ar-Rasyid, Pak, masyarakat itu adil, Pak, makmur, sampai tidak ada yang mau dibantu, Pak. Jadi sumbangan itu ditolak, ya. Khalifah itu mau mengantarkan zakat itu nggak ada yang mau, Pak. Kenapa? Karena mereka sudah merasa cukup dan merasa sudah Khalifah sudah berbuat adil, Pak. Saking bingung, Pak, ini mau dikemanakan ini? Ya, Baitul Mal yang begitu banyaknya harta ini mau dikemanakan, Pak? Susah, Pak. Beda dengan kita, ya, Pak, ya. Ketika dicairkan bantuan, ya, mungkin masyarakat di Indonesia masih banyak membutuhkan, kan begitu. Dan itu tandanya masyarakatnya belum makmur. Jadi sholat itu sekali lagi mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sewu anggota keluarga kita, kalau ada yang belum bisa meninggalkan yang munkar, Pak, jenengan ajak sholat, Pak. Perkara sholatnya karo Pak, muring-muring ya kersane, Pak. Enten sing sholat muring-muring, Pak. Mboten enten nggih. Mboten enten sing sholat kok nesu. Sikile digejruk-gejruk ya, wis jane wegah sholat kok kalau digejruk-gejruk. Nggih, mboten enten. Pokoke jenengan kalau ingin merubah karakter individu seseorang, ajak mereka sholat dan dengarkan tilawatil Quran terus, Pak. Jenengan masih tesih kemutan ya, Umar bin Khattab itu galaknya kurang apa, Pak? Preman kota Mekah, ya, luar biasa, Pak. Tapi luluh dengan bacaan Al-Quran surat At-Taubah kalau tidak salah, ya. Innani anallahu la ilaha illallah fa'budni
wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sekelas Umar bin Khattab itu ya, yang luar biasa itu dibacakan Al-Quran luluh. Jadi dengan mungkin di rapat RT sebelum dibuka di acara pertama pembacaan ayat suci Quran, betul gimana? Kira-kira umum betul Pak RT, betul umum ya Pak? Pembacaan ayat suci Quran, maca Fatihah, kulhu, falak, anas, betul gak? Kita setuju betul? Betul gak Pak RT? Nek ajeng ngantena diwacake Quran, gitu Pak? Ning ampun kadang-kadang kalah Pak. Maca Qur'ane 10 menit, kita campur sarine rong dino Pak. Kalah Pak niki. Mau wis arep sadar, gitu. Resepsi pembukaannya ayat suci Al-Qur'an diwacake namung 10 menit, gitu. Campur sarine ketesuk tekan sore ya padha wae Pak. Ayat-ayat setan iblis itu seperti itu. Namun kan begitu. Ya, tapi saya bukan mengatakan campur sari seperti ini ya. Monggo dengan pahami sendiri-sendiri ya. Sebaik mungkin. Kan sama-sama nyetel musik, nyetel dereng sakit gitu Pak. Sholawat, betul nggih? Nggih, sholawat. Kan sama-sama musik ya, Pak. Nek dereng sakit tinggal nggih musik, monggo sholawatan. Kan enten musik sholawatan Pak nggih. Gitu dan seterusnya. Nek dereng sakit nek dari sakit nggih sakit jenengan. Kalau saya seneng campur sari Pak, monggo nggih, jeduk-jeduk ya ora apa-apa. Nggih. Niku napa? Kemampuan kula lakukan sedaya menawi sakit nggih subhanallah dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian apa? Diajak untuk sholat. Maka insyaallah Pak, alhamdulillah niki putra-putri panjenengan pokoknya nek wayah magrib digerak ten pundi Pak? Masjid sedanten, gitu, gerak sedanten. Syukur-syukur 5 waktu kan ke masjid, gitu, ke masjid. Kemudian sholat itu menjadi penghapus dosa, Pak. Sholat itu menjadi penghapus dosa. Kanjeng Nabi pernah tanglet ke sahabat. Wahai sahabat, nek ngarep omahmu eneng sungai, kowe jegur ping 5 sedina, kira-kira jane regete mboten? Sahabat jawab, boten Kanjeng Nabi, nggak mungkin ada kotorannya. Sama, menawi kalian itu sholat 5 waktu, itu seperti mandi sehari kita 5 kali, Pak. Sholat subuh menghapus dosa dari isya sampai subuh. Sholat duhur menghapus dosa dari subuh sampai duhur. Sholat asar menghapus dosa dari duhur sampai asar. Sholat maghrib menghapus dosa dari asar sampai maghrib. Dan sholat isya menghapus dosa dari maghrib sampai isya. Gitu Pak. Bukankah kalau jenengan wudhu dengan ikhlas kata Allah bismillah, maka dosa tangan ini keluar bersama air wudhunya Pak. Ini jenengan boten tonton lho nggih, nanti dosane. Ya, boten ketok nggih Pak. Jenengan ketika berkumur maka dosa-dosa mulutnya keluar bersama air wudhunya Pak. Tapi ampun tinggi dolanan nggih. Ayo Pak nyolong seping tonggoni asal. Nah terus kok dihapus maghriban ning masjid. Ampun wonten. Dan ini jenenge mempermainkan syariat Pak. Mempermainkan syariat. Ayo Pak nyolong suket kalau pedus kuluwe timbang ado-ado. Dosa. Iki rak dhuwur kok disawung asar. Dirose wau sanjang nek salat asar menghapus dosa napa? Dhuwur sampai asar. Itu namanya mempermainkan syariat. Nggih, boten ansam. Ya, dosa yang diampuni Allah itu yang dilakukan tidak sengaja atau tidak sadar. Kalau dengan sadar berarti wajib bertaubat. Ya, bertaubat tidak mengulanginya lagi. Jadi sholat itu mampu mencegah perbuatan menghapus dosa. Layaknya pakaian yang kotor kemudian dicuci. Kemudian sholat itu sebagai bentuk syukur, Pak. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat berarti dia sudah mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Kalau sujudnya semakin banyak berarti tandanya dia semakin bersyukur kepada Allah.
Kalau wau sampun kula aturaken, kalau syukurnya itu 17, sujudnya 17 kali, itu tandanya bersyukur, Pak. Kalau 40 kali sujud, itu tandanya sangat bersyukur, Pak, apalagi lebih. Ya, bersyukur kepada Allah. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pengen bersamamu ya Rasulullah." Rasulullah tanya, "Apakah betul yang kamu ucap?" "Iya, saya pengen bersama engkau di surga." "Kalau engkau memang demikian, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, Pak." Memperbanyak sujud. Nek 5 waktu kan sudah kewajiban, Pak. Nek memperbanyak berarti harus ditambah. Memperbanyak apa sujud, ya. Salat apa? Duha dan seterusnya, ya. Ya paling tidak yang kami sampaikan tadi itu 40 rakaat. Sampun ada yang menjaga, Pak, ini 40 rakaat. Ibu-ibu sampun, Bu. Boleh yang menjaga 40 rakaat. Ya, mungkin digambil kayak gitu. Kemudian sholat itu sebagai cahaya, Pak. Kanjeng Nabi ketika dalam riwayat Imam Ahmad bahwa sholat itu adalah cahaya dan bukti serta keselamatan. Orang yang sholat dia akan memiliki cahaya, Pak. Dan orang yang sholat itu bukti bahwa dia adalah mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri," jarak antara orang yang beriman sama orang yang kafir itu sholatnya, Pak. Ya, sholatnya. Jadi orang yang sholat itu bukti bahwa dia beriman. Dan orang yang tidak sholat maka besok akan dikumpulkan bersama yang tidak sholat, Pak. Siapa itu? Qarun, Fir'aun dan sebagainya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka mungkin kula lan panjenengan saged jagi salat kula lan panjenengan sebagai ibadah terbaik untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang baik, Pak. Ya, pribadi-pribadi yang soleh. Nek kula lan panjenengan pun menjadi pribadi yang baik, nanti hubungan sosialnya baik, Pak. Hubungan sosialnya, Pak, baik. Hubungan antara individu baik, hubungan dengan tetangga baik, hubungan dengan orang lain baik. Kenapa? Karena pribadinya baik, dalamnya baik, hatinya baik. Kalau hatinya baik, insya Allah yang keluar juga baik, Pak. Tapi kalau hatinya kotor, maka yang keluar juga kotor, Pak. Ya, yang keluar juga pasti kotor. Walaupun dibaik-baikkan, suatu saat pasti akan muncul kotornya itu, Pak. Maka monggo kula panjenengan di menyambut bulan apa ini Muharram, ya, Pak. 1 Muharram 1444 Hijriah. Monggo hijrah menjadi pribadi yang baik sehingga terbentuk hubungan sosial yang baik. Insya Allah negeri ini akan muncul pemimpin terbaik yang akan mengatur sistem pemerintahan kelolaan Pangestoyo sehingga nyaman, menjadi negeri yang baratun, thayyibatun, warahun, ghafur, adil, makmur, sejahtera. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dalam kajian pada hari ini atau malam ini. Sekali lagi monggo kelolaan panjenengan kuatkan ibadah kelolaan panjenengan untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, yaitu menjadi hamba-hamba yang taat beribadah, hamba-hamba yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu yang akan menyejahterakan. Maka ketika dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat, terus dijawab, untuk apa sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alal falah, agar bahagia, agar sukses. Gitu? Muadzin kan kata, ayo sholat, sholat di ngopo, hayya 'alal falah, agar bahagia, agar sukses, agar sejahtera. Jadi sholat itu mampu mensejahterakan. Berkatan Imam Sultan menutup doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.